Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, segala puji syukur bagi nama Tuhan kita. Amin. Saya percaya kita di sini orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita angkat pujian kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya percaya semua kita di sini adalah orang-orang yang pemenang. Kita nyanyikan lagi pujian ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika amin, siapa dapat melawan? Kita lebih dan katakan lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Katakan amin. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Nyanyikan lagi sekali lagi dari awal. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Mari imani pujian ini. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirinya. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-6. Amsal pasal 18 ayat yang ke-6 juga nanti kita akan melihat atau membaca di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-18. Ya, kita baca terlebih dahulu Amsal 18 ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita membacanya dan kita bangkit berdiri. Amsal
18 ayat yang ke-6. 2, 3. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Amsal 15 ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, firman Tuhan hari ini saya beri tema perbantahan. Ya, perbantahan. Siapa manusia yang tidak pernah mengalami atau hidupnya tidak pernah berbantah-bantah? Dalam artian tidak pernah beradu argumen, saya yakin tidak ada, saudara ya. Pasti semua manusia pernah mengalami hal ini, tidak terkecuali, ya. Pasti pernah mengalami hal ini. Nah, untuk itu saudara, kita akan memperhatikannya tentang perbantahan ini, ya. Tadi di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Ya, jadi saudara, kalau kita kaitkan di dalam firman Tuhan lainnya, kita akan menemukan bahwa segala sesuatunya itu berkaitan dengan lidah, ya, berkaitan dengan lidah. Saya sering mengatakan beberapa waktu yang lalu, kalau dulu orang berkata mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang bukan sekedar mulutmu adalah harimaumu, tapi jarimu adalah harimaumu. Berkaitan dengan setiap statement-statement yang kita sampaikan, yang kita ketik di media sosial, atau apapun itu juga yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ya, nah saudara, di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-6 ini sedang menyoroti bahwa ternyata ada orang yang senang sekali di dalam kehidupannya selalu menimbulkan perbantahan. Selalu di dalam dirinya yang diinginkan itu perbantahan. Dengan kata lain, tiada hari tanpa perbantahan. Seperti itu ya saudara. Tiada hari kalau tidak melakukan perbantahan sepertinya kurang nyaman. Nah, ada orang-orang yang seperti ini. Nah, firman Tuhan memberi penjelasan bahwa orang yang seperti ini secara tidak langsung dia sedang berseru, secara tidak langsung dia sedang menyerukan untuk mendapatkan hukuman, untuk mendapatkan pukulan. Kurang lebih seperti itu saudara. Nah, lebih jauh daripada hal itu, di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-18 dikatakan bahkan si pemarah membangkitkan pertengkaran. Jadi kemarahan-kemarahan yang terjadi itu di dalam diri seorang justru membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi ada dua hal yang berbeda. Dua karakter yang berbeda disampaikan dalam Amsal 15 ayat 18 ini. Yang satu si pemarah, yang satu orang yang sabar. Kalau yang si pemarah ini dia selalu membangkitkan pertengkaran, sementara kalau yang orang yang sabar ini selalu memadamkan perbantahan atau meredam keadaan. Ya, ada dua hal yang dikatakan. Nah, saudara, perbantahan ada begitu banyak pengertian di dalamnya. Di antaranya tentang konflik. Nah, konflik saudara. Ada juga yang namanya pemberontakan. Ada juga pengertiannya perbedaan. Ada pengertiannya juga percekcokan atau perdebatan. Jadi semua hal ini disebut dengan perbantahan. Nah, perbantahan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pasti lambat laun akan memicu sebuah konflik. Dan konflik yang terjadi ini
suka atau tidak suka bisa mendatangkan perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa perbantahan itu bisa terjadi di dalam diri seseorang? Mengapa perbantahan itu bisa dialami oleh setiap orang, baik hamba Tuhan sekalipun maupun umat Tuhan, baik orang yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa perbantahan itu bisa terjadi? Kita akan memperhatikannya di dalam Alkitab yang menjadi standar hidup kita, yang menjadi pegangan hidup kita. Satu contoh yang besar dari ke-10 pengintai dan juga 2 orang pengintai lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi ada 12 orang pengintai, saudara. 10 membawa kabar yang lain, 2 orang membawa kabar yang lain. Walaupun sebenarnya sama-sama melihat, tetapi dalam menyampaikan informasi itu terjadi perbedaan baik Yosua maupun Kaleb dengan ke-10 pengintai lainnya. Saudara, apa yang terjadi di dalam penyampaian itu, saudara? Saya percaya saudara sudah membaca tentang cerita Yosua Kaleb bersama dengan pengintai-pengintai yang lainnya saat mereka diberi tanggung jawab oleh Musa untuk menyampaikannya, dan ketika mereka pulang membawa berita, mereka menyampaikan berita yang menurut pemikiran mereka masing-masing. Dari ke-12 orang ini ada 2 orang yang membawa berita yang sebenarnya itu meneduhkan. Sebenarnya berita itu menenangkan. Tetapi orang Israel lebih mendengarkan berita yang membuat hati panas, berita yang membuat hati marah, berita yang membuat hati mereka semakin ketakutan. Lebih baik mereka tidak usah pergi ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Di situ terjadi perbantahan yang luar biasa. Ada perbedaan pandangan. Ada perbedaan kepentingan di dalamnya. Namanya perbedaan pasti selalu ada, saudara. Tidak mungkin tidak ada perbedaan. Dimanapun saudara pergi, pasti ada perbedaan. Tetapi perbedaan-perbedaan itu hendaknya bukan menimbulkan perpecahan. Sebaiknya perbedaan itu justru membawa kepada satu ikatan yang kuat. Iya kan, saudara? Harusnya seperti itu, saudara. Perbantahan juga bisa terjadi karena ada satu keinginan dari salah satu pihak untuk menunjukkan siapa yang paling benar dan siapa yang salah. Biasanya hal ini, saudara, terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus, baik di dalam pelayanan dia, baik di dalam pekerjaan dia, baik di dalam rumah tangganya. Biasanya hal ini terjadi karena masing-masing ingin menunjukkan siapa yang paling benar ketika menghadapi satu persoalan. Amsal memberi penjelasan kepada saya dan saudara di dalam Amsal 15 ayat 18 tadi, orang yang sabar itu dapat memadamkan perbantahan. Memadamkan perbantahan. Padahal sebenarnya itu kalau kita memperhatikan kalimat ini selalu berhubungan dengan api. Ya kan, saudara? Ya, api. Berarti perbantahan ini, saudara, bisa diidentikan dengan api yang dapat membakar,
Kalau api dapat membakar segala sesuatu, dapat membakar bangunan, dapat membakar apapun juga benda-benda yang ada di sekitarnya, ya. Kalau perbantahan ini dapat membakar emosi seseorang, dapat membakar hati seseorang. Sehingga kalau dia tidak mampu mengontrolnya, maka yang terjadi adalah luapan-luapan emosi, pertengkaran-pertengkaran yang hebat, yang bisa memicu keretakan antara satu dengan yang lainnya, hubungan antara karyawan dengan majikannya, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara pelayan satu dengan pelayan yang lainnya, hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Semuanya bisa terjadi dengan perbantahan-perbantahan yang tidak dikontrol, yang tidak dikuasai. Untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus punya sikap. Kita harus mengambil sikap yang luar biasa perihal perbantahan ini. Firman Tuhan menginginkan saya dan saudara benar-benar menjaga diri kita dari persoalan perbantahan ini. Walaupun sebenarnya tidak mudah, saudara. Tetapi suka atau tidak suka, kita harus bisa menguasai diri kita harus bisa menghindari perbantahan ini. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita lihat di dalam Amsal 17 ayat yang ke-14. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Coba kita telaah kalimat ini saudara ya. Saya lanjutkan pembacaannya. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Saudara tahu sendiri kan, air ya kalau mengalir tentu dia akan mengikuti wadahnya. Ya kan? Kalau pipanya kecil ya, dia akan semakin kencang menekan untuk keluar. Nah, pipanya belok kanan, airnya juga belok kanan. Pipanya bocor, nah akan keluar air itu di bagian yang bocor. Nah, diibaratkan seperti itu saudara. Amsal pasal 17 ayat 14 bahwa dalam memulai pertengkaran seperti kita sedang membuka jalan air. Nah, untuk itu firman Tuhan katakan undurlah sebelum perbantahan itu mulai. Jadi poin yang pertama, sikap kita yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya adalah mengambil langkah mundur. Apakah mundur seperti berjalan seperti ini saudara? Bukan itu maksudnya. Mundur yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah menghentikan perbantahan tersebut. Ya sudah, biarkan saja. Jangan dilanjutkan. Dengan kata lain, diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Mana ada sih orang di dunia ini yang tidak mengalami konflik, saudara? Gak mungkin, saudara. Pasti mengalami konflik. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara, kalau perbantahan itu sudah mulai meningkat, jauh lebih baik kita berhenti deh. Walaupun sebenarnya tidak mudah saudara. Apalagi kalau kita sebenarnya berada di posisi yang benar saudara ya. Kalau kita berada di posisi yang benar akan terasa sulit ya buat kita untuk mengambil keputusan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yaitu mundur. Kita akan selalu berusaha untuk membela diri.
Kenapa saudara? Karena kalau tidak seperti itu kita akan merasa sebagai orang yang dirugikan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara hari ini, mundur. Kenapa? Supaya tidak terjadi pertengkaran. Supaya tidak terjadi perbantahan demi perbantahan yang justru dapat merugikan kehidupan kita. Baik itu dalam pelayanan kita, baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam bermasyarakat. Firman Tuhan katakan mundur. Tidak berhenti sampai di situ saudara. Sikap kita untuk menghindari perbantahan, firman Allah memberikan satu ayat yang luar biasa untuk kita menjadikannya sebagai pegangan di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang kelima. Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Dengan kata lain, sikap kita untuk menghindari perbantahan dalam poin yang kedua yang harus kita lakukan adalah diam. Mudah? Sulit saudara. Bagi orang yang punya karakter pendiam, itu mudah saudara. Ketika terjadi perbantahan dia lebih banyak diam. Tetapi makan di dalam. Tapi bagi orang yang punya karakter lebih banyak berbicara, ya saya pribadi seperti itu saudara. Saya akan lebih condong untuk ngomong, menyampaikan argumen saya. Nah masalahnya di dalam menyampaikan argumen kita, kadang-kadang ego kita ya muncul sehingga kita sulit mengambil keputusan untuk diam. Nah Mazmur pasal 4 ayat yang kelima ini berkata, walau biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Marah yang kebablasan ya mungkin seperti itu istilahnya. Marah yang sampai mangkalnya mungkin sampai ada kepahitan, kejengkelan dan lain sebagainya. Nah firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara hari ini mengambil sikap yang luar biasa, diam. Ada lagu yang berkata begini, bukan lagu ya saudara ya, peribahasa ya, diam itu emas. Ya. Walaupun ada juga lagu yang berkata begini, tak selamanya diam itu emas. Nah, saudara pilih yang mana nih? Diam itu emas atau tak selamanya diam itu emas? Ya, ada dua hal. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara hari ini untuk menghindari perbantahan demi perbantahan itu, supaya tidak terjadi pertengkaran yang lebih besar, supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, kita harus diam. Diam. Mungkin ada yang memfitnah saudara. Kalau orang sudah memfitnah saudara, saudara meluruskan ke satu orang mungkin masih bisa. Ya kan? Tapi apa iya kita harus meluruskan orang yang memfitnah kita? Kalau misalnya itu sudah menjalar sampai ke ratusan orang, saudara? Kan enggak bisa, ya saudara? Solusinya adalah kita diam di dalam hadirat Tuhan. Bukan kita diam begitu saja tanpa kita melibatkan Tuhan di dalamnya, tidak saudara. Diam, tetapi kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Ini sikap yang harus kita ambil. Kalau kita tidak mengambil sikap ini, saya jamin saudara, perdebatan itu akan semakin memuncak. Perdebatan itu akan semakin besar. Bahkan saudara, kalau sampai itu terjadi, perdebatan itu justru akan merobek
persatuan yang sudah terjalin sejak lama. Untuk itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita lakukan terhadap siapapun orang yang melakukan perbantahan, yang ngotot untuk terus melakukan perbantahan, yang harus kita lakukan yaitu biarkanlah kita tetap menyatakan kebenaran dengan menegur dan menasehati orang tersebut dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ditegur dengan cara yang baik. Dengan cara menasehati. Ini menghadapi orang yang suka melakukan perbantahan. Mungkin saudara berkata, tapi udah ulang-ulang saya beritahu. Sudah sering kali saya beritahu. Bukankah firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu harus selalu didengungkan, harus selalu disampaikan. Ya saudara. Tidak ada cara lain selain kita menegurnya dengan baik, menasihatinya dengan cara yang baik. Nah, mari kita kembali memperhatikan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ketiga. Apa kata firman Tuhan buat orang yang suka melakukan perbantahan? Amsal 20 ayat yang ketiga berkata begini. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi saudara, di dalam firman Tuhan, bagi saya dan saudara, kalau kita bertemu dengan orang yang suka melakukan perbantahan, firman Allah katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Alkitab tidak mau samar-samar dalam mengatakannya. Suka melakukan perbantahan udah pasti itu bodoh, titik. Nah, kalau saya dan saudara tidak mau dikatakan bodoh oleh firman Tuhan, maka kita sebaiknya menghindari perbantahan. Alkitab juga memberikan perumpamaan seperti di dalam Amsal 26 ayat 21 bahwa orang yang melakukan perbantahan itu diumpamakan seperti arang dan kayu. Saudara bisa lihat dalam Amsal 26 ayat yang ke-21. Orang seperti orang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Saudara, kadang-kadang perbantahan itu bukan terjadi karena hal-hal yang besar. Benar saudara? Kadang-kadang hanya hal yang sepele saudara. Kadang-kadang hanya hal yang sepele. Justru terjadi perbantahan. Dan bisa sampai melebar kemana-mana. Atau saudara, kadang-kadang perbantahan itu terjadi hanya karena salah persepsi, salah pemikiran, ataupun salah tangkap apa yang orang sampaikan ke kita. Ya saudara, itu bisa terjadi perbantahan. Bisa terjadi perbantahan. Nah, Amsal 26 ayat 21 mengatakan seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Namanya kayu, disiram dengan minyak tanah, bakar langsung terbakar. Nah, untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya dan saudara mengalami persoalan-persoalan atau konflik, saudara,
Kalau itu masalah yang besar, kita usahakan kecil, jadi kecil. Kalau yang kecil, ya diusahakan untuk hilang ya gimana ya. Jangan terlalu dianggap. Walaupun saudara ya, kadang-kadang justru yang kecil itu justru mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Nah, kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang bodoh. Jangan sampai kita disamakan seperti arang, seperti kayu yang mudah terbakar, yang mudah emosi, mudah lepas kontrol. Atau lebih dikenal dengan istilah temperamental, ya kan? Orang yang temperamental kan maksudnya lebih cepat ditaruh bensin sedikit. Setiap orang pasti punya kekurangan. Saya punya kekurangan, banyak sekali kekurangan saya, saudara. Tetapi yang paling penting Tuhan mau lihat apakah kita mau berusaha untuk mengatasi kekurangan kita. Itu yang paling penting, Tuhan pengen melihat hal itu. Alkitab juga memberikan label kepada orang yang suka melakukan perbantahan dengan sebutan si pemarah. Si pemarah. Coba saudara perhatikan di dalam Amsal 15 ayat yang ke-18. Amsal 15 ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Firman Tuhan juga memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa orang yang suka melakukan perbantahan adalah orang yang bebal. Nah, orang yang bebal. Jadi kalau perbantahan itu setiap hari dilakukan dan tidak bisa diberitahu, orang itu bisa dikategorikan sebagai orang yang bebal. Amsal 18 ayat yang ke-6 tadi sudah saya bacakan kepada saudara, ayat topik kita. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal ini orang yang disampaikan, diberitahu berulang kali tapi tetap tidak pernah ditanggapi. Ya, mungkin ditanggapi saudara, tapi habis itu hilang. Ya, diberitahu sekali, 2 kali, 3 kali enggak dengar. 4 kali mungkin dengar, tapi habis itu dilakukan lagi. Hilang lagi, lakukan lagi. Ya saudara, orang bebal. Suka dengan hal-hal yang sifatnya perbantahan. Nah, bagaimana bila perbantahan itu sering terjadi dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah rumah tangga, dalam masyarakat kita tinggal. Bagaimana kalau perbantahan itu sering terjadi? Apa akibatnya? Saudara, bila perbantahan itu sering terjadi, maka hal itu akan mengakibatkan hilangnya damai sejahtera di dalam diri orang tersebut dan juga orang lain. Pasti damai sejahtera itu hilang. Atau dengan kata lain, tidak akan ada damai sejahtera. Tidak ada yang namanya ketentraman. Dalam berumah tangga, perbedaan pendapat itu wajar. Ibarat kata itu namanya bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau perbantahan itu memuncak dan justru mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam sebuah keluarga, justru firman Allah katakan bahwa itu justru akan mempengaruhi damai sejahtera seseorang, bahkan membuat damai sejahtera seseorang hilang. Contohnya di dalam Amsal 17 ayat yang pertama. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang pertama.
Firman Allah berkata demikian, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ngeri saudara firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini di dalam Amsal 17 ayat 1 mau kasih tahu kepada saya dan saudara, mau memberitahukan kepada saya dan saudara, walaupun makanan di rumah enak-enak, ya, brenebon, kacang merah, ya, rica segala macam, walaupun makanan itu enak, tetapi kalau sudah terjadi perbantahan yang memuncak, apakah selera makan itu ada? Saya yakin tidak ada, saudara. Hilang selera makan itu. Pasti itu, saudara. Pasti hilang. Namanya sudah terjadi perbantahan. Akhirnya lebih memilih untuk tidur, memilih untuk diam, memilih untuk pergi, memilih untuk menyendiri dan lain sebagainya, pilihan-pilihan lainnya. Amsal 17 ayat 1 ini mau menekankan kepada saya dan saudara bahwa tidak ada hal yang lebih berharga di dalam kehidupan saudara, ya, selain damai sejahtera itu, saudara. Amsal 17 ayat 1 ini mau menyampaikan betapa berharganya damai sejahtera itu, betapa bernilainya ketentraman itu, betapa nyamannya kita duduk makan sambil bercengkrama dengan luar biasa. Baik itu suami, baik itu istri, baik itu orang tua, anak, dan lain sebagainya. Betapa mahalnya. Oleh sebab itu saudara, ingat betul Amsal pasal 17 ayat 1 ini. Pesannya begitu luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita selesaikan. Untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita atasi. Kalau saya dan saudara tidak berbantah-bantah, dengan kata lain kita takut akan Tuhan, maka Amsal 20 ayat yang ketiga menjadi milik kita. Kita akan dikatakan sebagai orang yang terhormat. Amsal 20 ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Dua pribadi yang sangat berbeda. Yang satu dikatakan terhormat, yang satu dikatakan bodoh. Ini kita harus pegang, saudara. Kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan dan tidak suka akan berbantahan, maka firman Tuhan katakan kita akan menjadi orang-orang yang terhormat. Jadi orang-orang yang terhormat itu bukan karena jabatannya, itu pandangan persepsi dunia kayak gitu, saudara kan? Karena jabatannya, karena pekerjaannya, statusnya itu adalah orang-orang yang terhormat. Tetapi firman Tuhan, aduh luar biasa saudara, memberitahukan kepada saudara, untuk menjadi terhormat, cukup kita menghindari perbantahan. Kita sudah dikatakan sebagai orang yang terhormat. Luar biasa saudara, menjadi orang yang terhormat, cukup dengan menghindari perbantahan. Orang yang menghindari perbantahan dan takut akan Tuhan, juga firman Allah katakan dia akan menjadi orang-orang yang dipelihara dalam naungan Tuhan. Disembunyikan atau dipelihara dalam naungan Tuhan. Dari segala kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-21. Mazmur 31 ayat 21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan terlebih lagi saudara, orang yang takut Tuhan,
yang menjauhkan diri dari perbantahan, mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Bukan hanya berbicara soal berkat-berkat jasmani materi, tetapi lebih daripada itu kerohaniannya benar-benar diberkati Tuhan secara luar biasa. Saudara bisa melihat itu satu contoh di dalam Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-18 tentang Abraham. Bagaimana Abraham tidak berbantah-bantah dengan Allah. Ketika Allah meminta agar Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal Ishak. Abraham tidak berbantah-bantah dengan Allah, tapi Abraham rela. Ya, Saudara, Abraham rela. Apa yang terjadi? Saudara bisa baca itu dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Bagaimana kehidupan Abraham mendapatkan berkat yang luar biasa demikian. Kita baca sebentar saudara ya, di dalam ayat yang ke-16. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jauhilah perbantahan. Jauhilah perbantahan. Roma 6 ayat 13 berkata, janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Anggota tubuh yang sering kali dipakai untuk perbantahan adalah mulut, lidah. Ya, firman Allah katakan dalam Roma 6 ayat 13, jangan menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang terakhir, hindarilah perbantahan. Selesaikanlah segala sesuatu dengan cara yang baik. Tuhan memberkati. Kami menyembah, kami sembah, kami tinggikan, haleluya. Kekuatan kami, Ibaraya lawas harapan, Ibaraya lawas, haleluya, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Tuhan, ini kami. Kami menyadari kekurangan kelemahan kami di hadapan-Mu. Tapi kami tidak mau hidup di dalam kekurangan dan kelemahan itu. Kami tidak mau berbantah-bantah dengan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang taat kepada Engkau. Kami mau belajar mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-umat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Berkati umat-umat-Mu yang sudah melayani Engkau. Berkati semuanya. Haleluya. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah mengalir di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.